Tumpukan sampah kulit kabel kembali ditemukan ketika petugas penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU Pemprov DKI Jakarta membersihkan saluran air di kawasan Jalan Gatot Subroto. Saluran air ibu kota pun terhambat dan siapa yang paling bertanggung jawab atas limbah kabel tersebut yang menjadi pertanyaan. Pantaskah kita sebagai warga yang baik atau warga yang bijak justru membuang sisa sampah kabel ke selokan? Pagi ini kita akan mengupasnya. Apa sebenarnya motif pembuangan limbah kabel ini? Sudah ada di studio bersama saya pagi hari ini. Bapak Iswana Aji, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, ada Bapak Argo Yuwono ini dari Humas Polda Metro Jaya, dan Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih sudah di Sapa Indonesia Pagi. Pak Is dulu, ini sebanyak apa Pak sejauh ini yang sudah ditemukan di sampah kabel dan lain-lain di sini? Jadi gini, kami koordinasi dengan teman-teman dari Sudin Sumber Daya Air ya, sebetulnya PU Tata Air yang lalu ya. Ini pasangan biru. Tiga hari yang lalu mereka juga terus memonitor adanya temuan kulit-kulit kabel ya kan, kemudian juga ada bongkahan batu sisa-sisa proyek, ada pipa-pipa pralon dan lain-lain. Sudah terkumpul, masih berlanjut pagi ini, mereka sudah terkumpul sekitar 5 pick up ya, kemudian juga satu truk tipper sedang. Artinya itu kami ada jenis-jenis truk sampah. Jadi dari PPSU ya, Kelurahan Kuningan Barat, kemudian juga dari Satpol Lingkungan Hidup Mampang dan lain, mereka gabungan sekarang untuk terus memonitor seluruh gorong-gorong yang ada di sekitar Gatot Subroto. Memang sering terjadi genangan-genangan. Ternyata di dalam gorong-gorong itu kita temukan tadi ada beberapa limbah ya, seperti tadi kulit kabel. Ini area yang sama dan salurannya memang masih terkoneksi seluruhnya. Masih terkoneksi, tapi kita akan melangkah lagi ke misalnya di depan gedung YTKI, Capital Resident dan lainnya, termasuk di Menara Mulia. Jadi semua jaringan-jaringan saluran yang ada di sekitar Gatot Subroto akan terus dicek oleh teman-teman kami dari sumber daya. Mungkin khususnya bagi yang berada di luar kota, ini adalah salah satu area pusat kota Jakarta, dan tentu saja kalau memang apa yang ditemukan dalam gorong-gorong ini menimbulkan sumbatan sehingga akhirnya air tidak bisa mengalir, ini menimbulkan kemacetan, menimbulkan gangguan begitu. Mungkin Anda bisa gambarkan gangguan seperti apa yang disebabkan oleh jadi pasti gini, pada saat ada salah satu gorong-gorong atau saluran yang tersumbat ya, otomatis akan terjadi genangan di sekitar itu kan. Dampaknya juga seperti juga kita sering temukan, akan terjadi kemacetan ya, kemacetan akibat banjir atau genangan itu ya. Dampaknya tentu akan merugikan aktivitas warga karena memang hanya gara-gara satu hal ya akhirnya mengganggu seluruh aktivitas warga Jakarta yang ingin melaksanakan. Apakah yang ditemukan, sampah yang ditemukan ini sudah sempat menimbulkan genangan dalam beberapa hari atau pekan terakhir? Memang ada semacam kecurigaan dari Dinas Sumber Daya Air ya, kok biasanya tuh kawasan-kawasan Gatot Subroto itu sepertinya tidak sering terjadi genangan ya kan, kok kemarin ini pada saat Jakarta dengan intensitas hujan yang sangat tinggi itu terjadi genangan yang cukup lama. Akhirnya mereka juga melakukan pemantauan terhadap seluruh gorong-gorong dan saluran, memang ditemukan tadi beberapa limbah ya, kemudian pralon. Oke, berarti memang ada penemuan itu didorong juga oleh adanya kecurigaan mengapa sempat terjadi Justru genangan. memang pada saat musim penghujan ini kan menjadi kesempatan buat kita untuk memantau titik-titik genangan-genangan itu penyebabnya apa. Apakah ada sumbatan lumpur, kadang ketemu juga ada karung di dalam gorong-gorong, ada ban-ban mobil, ban motor. Nah ini kan tentunya harus kita bersihkan semua. Oke, dan ini tadi Pak Gubernur, walaupun sekarang bosnya sedang ganti lagi nih, Pak Soni sekarang nih, selama Pak Ahok kembali cuti untuk kampanye. Pak Ahok pada saat kemarin itu mengatakan bahwa akan melaporkan begitu, Pak Argo. Apakah memang sudah ada laporan resmi mengenai hal ini? Ya, berkaitan dengan kasus tersumbatnya gorong-gorong atau drainase ya di daerah di Jakarta ini, di pusat kota ini. Sampai saat ini memang dari penyidik ya, kemarin mendapatkan informasi dari Kepala Lurah Kuningan Barat. Ini akan adanya genangan air ya, sekitar ya 30 cm lah di situ. Jadi setelah melihat di sana, ternyata ada beberapa sumbatan ya setelah dilakukan oleh dinas dari Pemprov DKI. Sumbatan itu ada kabel lah di sana, ada pralon, ada sampah dan sebagainya. Ya tentunya sampai saat ini kita masih mengeluarkan surat perintah penyelidikan ya. Itu surat informasi dari anggota ini kita naikkan ke penyelidikan dan kemudian nanti akan kita koordinasikan dengan Pemprov DKI. Ya memang seandainya nanti ada ditemukan suatu unsur pidana ya kita menunggu laporan ya. Sejauh saat ini belum ada, tetapi anggota kami masih tetap koordinasi dengan pemerintah DKI dan tetap mencari bukti-bukti yang lain di situ. Kalau kita lihat lokasinya begitu Pak, di Jalan Gatot Subroto ini jauh dari lokasi pembuangan atau tempat mengolah limbah dan lain-lain. Sejauh apa ada indikasi
kesengajaan memang, entah itu kesengajaan dalam membuang sampah kah, atau jangan-jangan yang lebih buruknya lagi ada yang bilang memang sengaja menciptakan sumbatan-sumbatan ini untuk kepentingan tertentu begitu. Kesengajaannya sejauh apa Pak Argo? Jadi tentunya ini penyidik sedang menelusuri ya, kemudian juga sedang mendalami apakah dari kasus ini, case ini apakah ini suatu kesengajaan atau bukan. Ya. Tapi ini kita perlu hati-hati, kita memerlukan beberapa saksi-saksi juga ya. Tentunya kita masih menunggu ya penelusuran daripada pihak kepolisian, apakah unsur kesengajaan itu ada di situ. Tapi kita masih menunggu penyidik sedang koordinasi dengan Pemprov DKI dan sedang bekerja. Oke, Mas Nirwono Yoga tadi sempat dikatakan tadi ngobrol-ngobrol kita di luar bahwa tahun lalu diundang juga ngomongin kabel gorong-gorong ini, walaupun lebih banyak sih ingat saya waktu itu ada belasan truk kalau saya tidak salah tuh, jauh lebih banyak dari ini dan lokasinya berbeda. Kalau Anda melihatnya sebuah kota di tengah kota muncul tiba-tiba kabel-kabel seperti ini, sebenarnya wajar-wajar sajakah mengingat pembangunan kota kadang tidak terdata dan lain-lain, atau Anda melihat ada unsur lain di sini? Ya, sebenarnya saya lihat ada 3 hal ya yang patut dipertimbangkan ya. Yang pertama sebenarnya tadi kalau ada unsur sengaja atau tidak ya, sebenarnya dalam setiap pekerjaan konstruksi, kontraktor itu kita harus mengetahui siapa pemilik pekerjaan tersebut, siapa yang memberikan izin pekerjaan tersebut, dan siapa yang mengawasi pekerjaan tersebut. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, sebenarnya tidak akan ada lagi tadi kecerobohan seperti itu. Karena kalau ini 3 dilakukan, mulai dari pemilik pekerjaan, terus kemudian pemberi izin sampai dengan pengawasan, ini kan dilakukan per hari sebenarnya. Jadi kalau tidak ada pekerjaan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesai, itu akan ketahuan kalau tadi ada unsur kesengajaan. Nah, berkaca terhadap hal ini kan berarti ada beberapa unsur yang dalam tanda petik tidak maksimal gitu. Bagaimana mungkin namanya kabel dan sebagainya ditinggal di situ, padahal pekerjaan itu selesai, pengawasannya bagaimana? Nah, ini menurut saya yang perlu dibenahi. Dan kabel-kabel yang kita lihat di lapangan juga ya, itu kan ada kodenya. Contohnya tadi kulit kabel ada tulisannya PLN. Nah, ini contohnya kan kita tahu. Berarti salah satu unsurnya kan berarti pemiliknya PLN. Siapa yang melaksanakan, yang memberikan izin dan pengawasan juga bisa ditelusuri. Nah, ini PR pertama menurut saya harus dievaluasi total pekerjaan terutama jaringan utilitas. Kedua yang tidak kalah penting sebenarnya, ini persoalan paling mendasar sebenarnya, saluran air di Jakarta mau tidak mau tuh harus dilakukan revitalisasi dan rehabilitasi secara menyeluruh. Apanya tuh yang Jadi dari total ya, dari total itu sebenarnya hanya yang berfungsi 33%, Mas. Jadi 67%-nya sudah kita sampaikan laporannya, ini tidak berfungsi ya karena itu tadi di Indonesia, terutama di Jakarta, saluran air ini bergabung campur aduk. Ini ada 10 instansi yang mengurusi di satu bidang, trotoar ini. Mulai dari trotoarnya, saluran airnya, sampai utilitas itu terbagi-bagi kan, ada yang listrik, PLN, fiber optik gitu. Nah, sampai dengan belum sekarang, swasta lagi begitu. Belum swasta. Ini yang dari dulu kita minta supaya ini terintegrasi, Mas. Terintegrasi kalau di luar negeri ini contohnya, umpamanya kalau kita bicara saluran air itu ada lubang taruhlah sekitar 3 meter gitu ya. Nah, itu terbagi mana saluran airnya, mana pembagian pipanya, dan mana pembagian kabel-kabelnya. Jadi harus ada yang mengkoordinir satu pintu. Nah, kalau ada perbaikan sebagainya, mereka tinggal memakai tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi tidak akan ada lagi umpamanya bongkar pasang seperti itu, nggak ada. Ini PR yang kedua. Nah, PR ketiga yang sampai dengan sekarang, yang kemarin sudah sempat kita sampaikan juga tahun lalu. Sampai dengan sekarang kita belum memiliki namanya rencana induk saluran air. Nah, padahal dengan rencana induk saluran air kita bisa mendeteksi saluran mulai dari yang makro, yang primer, kemudian yang mesosekunder sampai dengan yang tersier sampai yang mikro. Nah, ini bisa dilakukan umpamanya tidak harus menunggu banjir, tapi secara selama setahun kita bisa mendeteksi bagaimana saluran makronya. Ini kan makro pasti yang primer yang di jalan utama. Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, Kuningan, Rasuna Said gitu ya. Sekitar Monas mamanya. Nah, ini dengan seperti itu akan tahu deteksi berapa kondisi dari yang primer. Kemudian yang sekunder juga dilakukan penelitian bagaimana kondisi sekunder tadi yang taruhlah yang mampet. Mampet itu bisa macam-macam, bisa kabel, bisa sampah, bisa sebagainya. Nah, ini akan menjadi laporan sehingga kita tahu mana yang perlu segera dibenahi, mana yang tidak. Oke, dan terutama juga biar kami tidak mengundang Mas Yoga untuk hal yang sama, kita undang untuk hal yang lain tahun depan. Bagaimana caranya agar kita belajar sesuatu dari sini, dan sejauh apa sebenarnya hal-hal seperti ini, yaitu gulungan kabel ini ditemukan, kalau mengingat ini adalah pusat kota. Sementara tadi Mas Yoga mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar justru aliran air di kota ini tidak berfungsi dengan baik. Kita akan bahas usai jeda.